Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dapur. Ketemu lagi sama saya, Mak Dian. Kali ini kita adanya di dapur saya sendiri, Mak Dian Brownies. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan tamu nih, tahu nggak yang lagi hits banget nih ya, kita di Bandung, di Jakarta. Apa? Skat Brownies ya. Skat Brownies pasti tahu kan? Skat Brownies tuh yang Milo, ada Milonya itu tuh, pokoknya yang kekinian lah, yang lagi kekinian nih loh, yang punya nih. Ini Mbak Vera, ini suaminya Mas Ridwan. Ya, halo. Dan itu di belakangnya ada suaminya Madian. Jadi ini kita kedatangan tamu ya. Jadi Mas Ridwan kesini tuh mau belajar untuk yang kedua kali ya Mas Ridwan ya. Kalau dulu bareng-bareng di Bintaro ya. Di Bintaro di tempatnya Burusi, Burusi. Ya. Makasih ya dulu memfasilitasi. Terus sekarang Mas Ridwan kesini belajar ini ya, apa namanya, bikin pastry brownies. Bentar nih, tunggu nih, pasti dibikin booming ya Mas Kat nih, Skat pastry atau apa ya, pasti nih ditunggu ya, ada ininya Skat nih, followernya Skat, customernya Skat nih. Insya Allah nih ntar akan booming di menu kita. Akan masuk ke menunya Skat. Insya Allah ntar bisa buka lapangan kerjaan lagi, bisa lebih banyak lagi ya. Jadi kita mau dengar kan pasti ya, gimana nih bisa sampai Skat tuh bisa sampai wow, kalau bisa sampai booming banget ya, tuh gimana ceritanya? Boleh diceritain nggak Mbak Vera atau Mas Ridwan nih? Saya berarti yang ceritanya karena dulu pas waktu di Luis itu saya yang ikut khusus. Kayaknya satu-satunya yang cowok. Iya, satu-satunya itu dulu Burusi minta izin dulu. Madian boleh nggak nih ada cowok yang mau ikut? Ya udah boleh. Dan ternyata yang satu cowok itu yang langsung. Iya. Kayaknya lihat yang lain lihat kok ada cowok satu nih aneh nih gitu kan. Ini cowok cewek-cewekan atau kayak gimana? Ya diceritain. Tapi ya alhamdulillah itu karena ingin belajar kan. Nah jadi dulunya dari hotel, tapi bagian servis. Sebelumnya nggak tahu apa-apa, nggak bisa masak, nggak bisa bikin brownies, dikasih yang kayak gini nggak ngerti. Cuman ketika keluar mau ngapain nggak ngerti juga, yang akhirnya mungkin ya ketikanya oh ya bikin aja. Terus harus fokus kan. Saya pilih ya udah brownies aja gitu. Nah ketika pilih brownies ya saya fokus ke brownies. Jadi nyari referensi kayak gimana bikin brownies semuanya. Ya akhirnya juga referensi Madian ketika kata istri itu kursus aja katanya ini ada Madian gini taksi ya ya. Kalau saya nggak searching gitu kan, beliau yang searching dan akhirnya dapatlah Madian. Tapi di Jakarta kan ya nggak apa-apa lah, gampang gitu kan, tinggal pakai travel Bintaro kan, turun di travel jalan kaki dikit udah nyampe. Nah dari situ kenapa itu mungkin karena bentuknya yang unik gitu, bentuknya yang unik emang belum booming saat itu yang brownies yang Skat itu kan. Yang satu ya awalnya mungkin Madian gitu, brownies Skat kayak gini kan. Cuman kalau di Bandung ini belum ada gitu. Di Bandung belum ada, gitu kita datang ke sana, kita kursus. Akhirnya saya ke sana kursus, melihat alhamdulillah banyak ilmunya yang emang basic saya bukan pastry gitu kan. Jadi tahu gimana cara baking, gimana cara mixing, dan ini kenapa dan itu kenapa, sedikitnya nambah ilmu yang akhirnya pulang ke Bandung. Terus kita coba, kita praktek awalnya praktek kan masih gagal mah, jadi kok ngembang banget gitu kan, sampai kok atas banget ya gitu. Ngembang banget ya, akhirnya lama-kelamaan ketahuan oh ya udah seperti ini. Ya alhamdulillah sih dengan bentuk yang unik gitu kan. Mungkin orang lihatnya juga oh ada Milonya gitu kan di atas. Tanya
orang tua yang suka ya kadang anak nggak kebagian gitu kan, yang akhirnya ternyata bisnis untuk family bisnis kan maksudnya ini jadi nggak bisa dikonsumsi untuk satu orang kan, itu untuk keluarga. Bagus gitu. Nah dari situ kita punya target kita cuma 30 sehari. Itu kita berdua bikin, saya bikin, beliau yang ya, jadi kita tuh berdua nih bikin tuh, ya saya produksi, beliau adminnya, beliau yang terima orderan gitu. Nah dengan 30 itu lumayan juga sih, ya purchasing saya gitu kan, ya terus dari purchasing saya, dari produksi saya, bersih-bersih saya, semuanya saya gitu kan, berberesnya. Nah lumayan sih, dari 30 itu cuma berapa hari ya, 2 hari 3 hari udah tercapai, 30 hari alhamdulillah tercapai. Setelah itu naik lagi menjadi 40, 50 sampai ke titik 60 itu nggak kuat. Karena saya sendiri gitu kan, itu 60 tuh dalam jangka waktu berapa hari, mungkin ada seminggu kurang mungkin. Nah dari 60 itu nggak kuat, yang akhirnya saya sakit dan masuk rumah sakit tipes. Sampai masuk rumah sakit? Masuk rumah sakit berapa lama, seminggu udah. Cuma kita presnya itu sampai sebulan gitu, karena udah tipes gitu, nggak boleh aktivitas berat. Nah selama sebulan masih lemas-lemas, cuma kalau misalnya saya nggak produksi itu masih Ridwan yang saya yang tipes gitu. Tapi orderan orderan tuh langsung sampai ada langganan kita tuh sampai datang rumah sakit gitu kan. Kapan bikin lagi katanya. Nah dari situ ada motivasi, adalah ya berarti saya butuh karyawan gitu. Kayaknya saya coba rekrut 1 orang, masih kurang 2 orang. Alhamdulillah jangka waktu kurang dari 2 bulan itu cepat banget gitu, permintaan dari customer itu sampai kita 1 hari itu dimaksimalkan 1.300. Masya Allah, 1.300 tuh Mak. Sebenarnya permintaan itu lebih banyak Mak. Itu sampai 1.500, bahkan sampai 2.000 sehari. Ya Allah. Tapi karena kita udah bikin 2 tempat produksi, yang saya takut kualitasnya saya nggak bisa melihat, tidak terjaga, kayaknya kita batasin segitu. Jadi tetap ya kita mempertahankan kualitas ya. Dari kalau misalnya dipaksain takutnya malah ini ya. Iya, seperti itu. Jadi tetap ya kualitas tuh. Jadi kita harus bisa ngukur seberapa kemampuan kita. Terus jadi tuh akhirnya kan sampai 1.300 tuh total dikerjakan sama berapa karyawan itu? Itu total aku ada 32 karyawan. Ada CEO-nya 1, manajernya 2, supervisornya 4, dan yang lainnya tuh admin sama karyawan. Jadi kan bisa sampai seperti itu. Jadi rahasianya tuh apa gitu? Apa ada entah marketingnya atau gimana gitu? Atau sedekahnya mungkin ya. Nah, kita kan pasti penasaran ya, pengen tahu kok bisa sekat sampai seperti itu gitu ya. Alhamdulillah sih. Ya. Sampai kita dengar ada yang mau ini segala pakai sesuatu nih gitu kan. Malam-malam datangin orang ya. Datang kemana nih? Alhamdulillah sih. Awalnya sih kan saya dari perhotelan itu masuk ke siar 10 tahun, 2014 turun masuk ke hotel. Dari hotel yang akhirnya ya, alhamdulillah mungkin dibukakan sama Allah tuh jalan gitu kan. Ya. Kan di hotel tuh kita servis minuman semuanya. Istilahnya mungkin hijrah mungkin ya. Iya. Ketika saya tahu kamu servis minuman dosa gitu kan. Dosanya sama dengan orang yang minum 40 hari 40 malam mengantri amal ibadah kamu gitu kan. Ya akhirnya dari situ nggak banyak pikir, udah saya resign gitu. Saya resign juga nggak tahu ngapain. Ya awal-awal paling untuk batu loncatan kita jual kesempur minumnya kayak gitu, pinggir jalan gitu, bikin tenda terus pakai roda gitu. Tapi kalau kayak gitu terus kayaknya marginnya nggak terbesar, susah kayaknya gitu. Awalnya sih dari situ, udah gitu masuk ke impor ya, kita impor barang-barang gitu. Nah, dan itu tuh kita ada kendala di situ karena banyak importer sehingga kita jual di online tuh banyak yang perang harga, jadi udah agak relevan itu harganya itu. Karena kita menjual HPP yang kita dapat karena barangnya mengendap di sini, kita jual HPP-nya doang, bahkan kita jual rugi gitu, dan itu nggak bagus. Akhirnya pindah kita ke mainannya. Sempat mainan kita impor dari Cina, mainan kuda-kudaan.
kalau misalnya dia ke Bandung itu kita bisa sama-sama Jogja di departemen store. Nah jadi mainnya tuh unik, jadi nggak pakai baterai, itu cuma di kayak gini doang dia maju. Dan itu besar gitu, ada yang kecil, medium sama besar. Itu yang besar itu maksimal sampai 120 kilo. Nah kita tuh ngejalanin sampai setahunnya, adalah setahun. Yang sampai terakhir itu kita ada sampai 15 cabang. Sampai yang mainan itu sampai di Jawa Tengah terus lain. Nah dari situ kita berpikir hukumnya gitu kan tentang mainan. Kita kan makhluk yang bernyawa gitu. Sedangkan kalau misalnya ada satu yang nyawa kan mereka rahmatul akan datang gitu kan. Nah, Masya Allah tuh. Jadi tuh kita tuh benar-benar ya kalau bisnis tuh harus mikirin. Jadi bukan masalah untung kita. Kita mau ke surga atau ke neraka ya gitu ya. Jadi dari situ lah, ya udah akhirnya saya mundur. Jadi saya mau tutup. Cuma kan banyak yang berkaitan di situ. Ada kakak saya, terus ada teman-teman di situ kan, terus ada karyawan juga lumayan banyak gitu. Nah jadi kalau akhirnya saya bilang saya mau tutup, cuma mereka pada komplain gitu kan. Ya itu kan pendapat kamu gitu. Kalau pendapat saya nggak apa-apa, mereka bilang ya udah saya bilang ya udahlah sekelahkan jalannya, cuman saya mau tanggung jawab nantinya gitu aja. Itu kita omset sampai lumayan lah besar gitu. Nah saya tinggalin semuanya itu, akhirnya ya udah sama istri alhamdulillah dia nerima gitu kan. Ya kita ngeritis lagi gitu. Udah apa akhirnya ke brownies. Alhamdulillah ketika masuk ke brownies Allah ganti bahkan sampai berkali-kali lipat. Jadi kita kalau meninggalkan sesuatu karena Allah, insya Allah gantinya akan berlipat-lipat ya. Jadi kita nggak akan kehilangan apa-apa kalau kita benar-benar semua kita niatkan karena Allah Taala ya Mas Ridwan ya. Allah. Karena dipegangnya itu dalam Al-Quran kan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Berasa yang bertakwa kepada Allah pasti akan berikan jalan keluar gitu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Terus terang ketika saya kuda poni gitu kan, itu seperti yang kehujanan uang gitu. Kita nggak pernah pegang segitu. Saya di kantor saya dulu mungkin gaji misalnya 50 juta sebulan gitu kan, tapi itu bisa lebih gitu ketika bisnis dengan yang kuda-kuda ini. Terus kaget juga gitu kan, basic nggak punya usaha tuh, kita nggak ada gitu, basic usaha nggak ada. Bukan keturunan pengusaha. Bukan keturunan pengusaha. Keturunan kita tuh nggak ada yang pengusaha. Jadi pegawai negeri kan bapak pegawai negeri, kakek juga pegawai negeri, jadi nggak ada pengusaha. Jadi janganlah jadi pengusaha gitu kan, khawatir. Cuman alhamdulillah ketika saya masuk pengusaha saya bisa bantu yang lain gitu. Ya, kita malah membuka alhamdulillah wasilah ya. Ya alhamdulillah itu ketika buka start brownies ya banyak yang terbantu juga, terutama ketika ada dari pandemi gitu kan. Ketika orang pandemi kan banyak yang dikeluarin, maka ada yang datang gitu ya ke rumah berterima kasih, makasih kan kita sistemnya ada tagihan sama reseller. Jadi alhamdulillah mereka pun terbantu, malahan pendapatannya itu bisa lebih besar daripada mereka kerja sebelumnya gitu. Jadi harus semangat memang ya, intinya tuh semangat. Terus Mas Ridwan ada pesan kali buat yang baru belajar baru mau usaha, mulai usaha itu gimana biar bisa semangat, biar bisa pokoknya biar bisa terpacu gitu. Ada ini nggak? Iya sih, dulu pas waktu kita ya fokus sih ke satu bidang, makanya saya dulu juga cuma brownies doang. Nah, hanya start brownies original Marian gitu kan. Hanya itu doang gitu. Jadi kayak Marian kan banyak ya, ada yang pastry, ada baked potato-nya, ada yang kayak gininya mungkin. Awalnya juga saya hanya brownies. Kalau saya cuma hanya itu doang, fokus di situ. Jadi fokusin ke satu produk aja. Nah dari situ ya sebenarnya kalau marketingnya sih juga nggak ngerti ya Mak. Kalau yang jalanin semuanya ya, cuman kalau misalnya ya paling ikhtiarnya dari kita, usahanya kita juga harus konsisten ya. Konsisten dari ngejual, terus jangan sampai ketika nggak laku terus kita pindah ke usaha yang lain. Karena itu kita bagaikan menanam tanaman gitu. Ketika kita nggak sabar sampai tanaman itu tumbuh dan mengeluarkan buah, itu kan butuh proses semuanya. 3 bulan misalnya baru tumbuh hanya segini. Terus kalau kita nggak sabar,
nggak ada buahnya terus nih, akhirnya kita cabut ganti sama yang lain. Itu kan kita dari Gitu awal lagi ya. semuanya itu nggak akan ketemu. Ketika dulu sih berpikirnya pas waktu saya buka usaha sambil kerja, itu saya berpikirnya tuh kalau usaha ini nggak jalan, saya berpikirnya tenang aja lah, saya masih ada kerjaan, uang dari sini. Ya jadi saya nggak menghadapi permasalahan yang ada. Maksudnya masih di zona nyaman. Betul. Makanya mungkin kalau misalnya ada masalah, coba untuk hadapin gitu, jangan sampai ketika ada masalah kita langsung ternyata kayak gini ya, usaha kayak gini ya, akhirnya dia mundur, akhirnya jadi karyawan lagi gitu kan. Jadi intinya itu juga mentalnya ya. Mentalnya harus. Kalau mental pengusaha itu kata orang tuh hari ini makan besok nggak makan tuh nggak masalah. Dan tidur itu jamnya sedikit. Saya dulu pas waktu nawarin ini 2 jam tidur 2 sampai 3 jam. Tuh dia denger ya, jadi tidur. Nawarin itu ketika brownies itu 2 sampai 3 jam tidur tuh. Jadi sisanya tuh gua terus bergerak kerja. Cuma setelah itu ya alhamdulillah sampai ya setelah udah termanage semuanya, ya sampai nggak datang ke tempat usaha pun ya diam di rumah nongkrong jalan-jalan bisa. Tapi semua itu ikhtiarnya ya, dan semua itu ingat ya atas seizin Allah ya, semua itu terjadi atas seizin Allah. Betul. Nah ini kan sekarang nih jadi berdua kan ya usaha ya, jadi ini couple trainer ya. Sampai saya sebenarnya mau nanya nih dari lubuk hati saya, pernah berantem nggak? Maksud saya tuh dalam urusan langsung mes-mes. Dalam urusan bisnis tuh gimana tuh? Awalnya nangis. Ada aja ya. Pasti ini kan beda pendapat gitu. Nah itu ngatasinnya gimana? Ngatasinnya apa ya, karena kita rumahnya segitu, jadi ketemu terus, akhirnya cair lagi. Cair lagi ya kayak gitu. Karena kita nggak pernah kerja samaan gitu. Pas waktu di brownies, nah kita samaan gitu. Saya produksi, beliau admin. Kadang kan saya biasanya ya Pak Usia kerja tuh keras gitu kan, harus cepat gini. Nah, bisa melihat istri nggak sepadan sama saya, ya kadang cepet gitu. Jadi kadang nggak bisa ngikutin pola kerja saya juga. Jadi kadang pernah nangis, capek gitu kan, terus capek kayak gini karena memang merasa bukan kayak kehidupan aja nggak bisa anak sampai gitu. Iya ini ya, kan banyak tuh orang yang kain tuh pengusaha tuh enak, bisa sama anak terus, bisa ini, padahal sebenarnya juga iya. Sebenarnya awalnya tuh iya. Tapi setelahnya ya kita samaan. Banyak peluang dengan keluarga gitu. Terus suka dukanya jadi couple trainer tuh apa? Sukanya ya karena kalau nah ini dia sih yang saya rasakan ya ketika kadang kita bisnis itu kadang masing-masing. Misalnya beliau bisnis kertas, saya bisnis lagi yang lain gitu. Jadi nggak nyatu gitu. Malah saya pernah berpikir ketika saya buka brownies itu, kayaknya istri nggak akan ikutan brownies gitu. Makanya saya mungkin sendiri aja. Tapi ternyata beliau tuh tertarik, tidak saya jadi adminnya gitu kan, yang ngelola gini-gininya ya udah. Kadang aneh kok mau gitu kan nyatu nih. Dari situ ketika kita menyatu nih suami istri, nggak tahu kenapa rezeki itu lebih dibukakan lagi oleh Allah gitu kan. Jadi terasa lah kalau bagi saya kerasa banget itu ketika kita satu visi dan misi sama istri itu saling mendukung. Dan saya juga pernah ngobrol sama pengusaha lain gitu kan, ketika apa yang saya rasakan, kamu rasakan nggak? Iya katanya, malahan harus seperti itu. Kamu rasakan nggak Pak? Harus ada kolaborasi antara suami dan istri. Dari situ pasti Allah membukakan jalan keluar. Ada yang ada guru saya juga yang dia buka sekolah kepakelan itu di Banjaran. Itu kalau saya datang tuh amanatinnya itu kamu sama istri itu harus saling mendukung. Karena dengan kuncinya satu. Kalau misalnya kamu mendukung, saling mendukung, itu Allah pasti akan buka jalan keluar. Gitu.
rezeki itu wah datang aja dari arah mana aja katanya, dan itu terbukti. Beliau sudah membuktikan dan alhamdulillah saya pun membuktikan seperti itu. Mungkin ya suami istri harus saling mendukung. Setidaknya istri mendukung apa yang dikerjakan oleh suami. Kalau bahasa Sundanya sauyunan. Oh tuh sauyunan, ada yang ngerti nggak tuh? Sauyunan ya. Oh, itu bahasa Sundanya sauyunan. Kalau dukanya kalau misalnya suami istri gitu. Kadang kalau misalnya kayak tadi. Kalau udah beda pendapat. Nah, perbedaan pendapat tuh, nah gitu lah. Kadang jadi sehari itu sebutan. Kalau kita kan gimana? Jadi sama aja ya, iya. Beda sih ya. Iya, harusnya kayak gini. Iya ada. Kayak gimana gitu kan? Itu kalau ada misalkan beda pendapat gitu tuh ngatasinnya gimana tuh kalau misalkan beda pendapat? Biasanya kembali ke suami sih. Iya, karena kan suami sebagai pemimpin keluarga. Nah itu kan kalau di keluarga, kalau di bisnis tuh sama pemimpin juga. Kan ada jalur keamalannya ya. Karena mungkin di sini saya yang memimpin juga ya di usaha. Jadi setidaknya mungkin ya paling ya kayak kemarin mungkin perbedaan nih gitu kan. Nah akhirnya saya berpikir juga kenapa ya bisa beda gitu. Tidak pelangah lagi kenapa bisa beda. Pemikiran saya dan pemikiran beliau itu mungkin berbeda, tapi pasti tujuannya sama, cuma titik mana sih yang bisa kita sinkronkan gitu kan. Misalnya coba berpikir kayak gini cobain. Misalnya kurang atau pikiran, misalnya enggak seperti itu gitu kan. Ada aja, cuman kita cari lagi aja contoh-contoh dari misalnya pengusaha yang lain itu contohnya kayak gitu, dan kenapa itu bisa berkolaborasi dengan ini, nanti hasilnya akan ini. Belum tentu sesuatu yang nggak bagus itu berdampak nggak bagus juga. Contoh misalnya nih ada artis misalnya, awalnya kalau misalnya airnya dibuka itu kan harusnya malu sebenarnya, terus terbuka gini, tapi di sisi lain itu menaikkan ratingnya dia. Yang akhirnya mungkin ada bahasa, oh ini mau dibuat-buat nih artisnya biar naik kayak kalau sekarang kalau dulu kan berpikirnya oh jelek gitu kan. Nah ya dari sampai situ mungkin jadinya mungkin agak terbuka, oh iya tapi kita jangan ambil yang jeleknya gitu ya, dibikin biar jelek enggak, tapi kita bisa ambil yang positifnya, kolaborasi dengan teman-teman sama pengusaha. Kita kan dengan UMKM yang lain juga kita kerjasama juga, misalnya beli staf brownies gratisnya. Jadi itu sukses berjamaah ya? Ya, saling membantu juga. Ada misalnya UKM yang lain, karena kita ada perkumpulannya juga. Jadi kamu punya apa? Punya ini nih, harganya berapa segini? Oh bisa nih masuk ke sini. Yuk kita masukin. Jadi beli ini gratis ini, gitu. Beli ini gratis ini. Jadi setidaknya kita membantu. Kita sampai masuk ke sosis Solo, kebab, risoles gitu. Jadi itu untuk bundling, karena budget marketing juga ada di situ. Nah kita tinggal, makanya ada juga yang bilang dari customer ini staf brownies setiap minggu itu ngeluarin promo itu nggak akan bosen gitu. Ya kalau misalnya yang di permukaannya berbeda-beda dan menarik ya kenapa enggak gitu ya gitu kan. Jadi intinya tuh dari Skat tuh pokoknya fokus ya, terus setelah itu sabar. Oh ya tuh sabar, konsisten ya, konsisten. Pokoknya itu fokus dulu sama satu produk ya. Jadi buat orang mengenal kita dulu, ya. Dan intinya tuh sesuatu tuh memang nggak ada yang instan, dan semuanya tuh butuh perjuangan ya. Perjuangan dan proses. Dan tentunya semua itu bisa terjadi atas izin Allah ya. Pastinya itu. Atas izin Allah. Yaudah kalau gitu makasih banyak ini Mas Ridwan, Mbak Vera yang kesini ya, dari Bandung Jakarta. Jadi mudah-mudahan ini nanti booming ini ya ininya insya Allah ya. Jadi tunggu produk Skat yang berikutnya nih ya. Dia jauh-jauh loh datang dari Bandung. Bandung ke Jakarta jauh nggak sih? Enggak lah ya, kalau mau belajar itu tuh nih kayak Mas Skat nih, kalau mau belajar tuh tanggung langsung tuh. Jadi dari Bandung langsung nggak pakai mikir lama, langsung datang ke Jakarta ya.
ini juga apa namanya, insya Allah jadi wasilah untuk Skat supaya lebih sukses lagi. Amin. Dan bermanfaat bagi banyak orang ya, untuk umat ya. Iya. Mudah-mudahan dengan belajar di sini nanti bisa tambah ini lagi ya, karyawannya bisa tambah banyak, bisa meluas, pokoknya tambah bermanfaat buat banyak orang. Makasih banyak ya Mbak Vera, Mas Ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.